membuat wawasan kita menjadi lebih luas. Tapi pengetahuan itu juga bisa menyesatkan kita. Bahwa bukan hanya gereja yang kemudian memberikan pendidikan, tetapi yang pertama-tama pendidikan itu dimulai di dalam keluarga. Yang di dalam gadget juga masih banyak aplikasi yang lain, sehingga ya distraction itu sangat tinggi sekali seperti apa kata Bapak tadi. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, para pemirsa, saudara-saudara, khususnya keluarga besar GBI Medan Plaza. Mungkin belum terlambat kalau kami di sini mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semuanya. Selamat bergabung di talk show perdana di tahun 2024 ini. Kami mengangkat sebuah tema yang akan dibahas bersama, yaitu mulia karena firman Tuhan. Noble by the word of God, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17 ayat 11 yang selama ini sudah banyak kita dengar. Pada saat ini mungkin saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan para narasumber yang telah hadir karena mereka adalah orang-orang yang sudah tidak asing bagi kita. Yang pertama, Bapak Pembina kita yang kita kasihi, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan. Shalom. Terima kasih buat kehadirannya untuk menjadi narasumber kita untuk membedah secara sederhana, praktis beberapa hal yang akan kita bicarakan. Dan juga terima kasih buat kehadiran Bapak Pendeta Edi Prayitno, Gembala Sidang yang kita kasihi. Terima kasih Pak. Shalom, nanti akan banyak Bapak akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema ini. Dan ini yang paling cantik di tengah-tengah kami pada saat ini telah hadir Miss ya. Miss PDP Sari Anggraini, Master Teologi. Ya Pak. Beliau ini adalah koordinator Next Generation dari Gereja Bethel Indonesia GBI Medan Plaza. Baik, apakah kita sudah bisa memulai percakapan kita, Bapak-Bapak? Miss Reni? Silakan. Ya, saya membaca sebuah quote ya. Memang ini secara umum sebuah quote yang pernah ditulis oleh seseorang yang saya tidak tahu siapa namanya, berkata begini, sebuah Alkitab yang berkerut, kumal, kusam, itu biasanya milik seorang yang hidupnya tidak rusak. Yang artinya dia suka baca Alkitab, dia sering pegang Alkitab itu dan membacanya. Saya percaya kehidupan kita sebagai orang Kristen memang harusnya rajin lah baca Alkitab ya. Dan kemudian ada satu lagi nih, yaitu apa yang diucapkan oleh guru besar Perjanjian Baru dari Talbot School of Theology, yaitu Bapak yang bernama Kenneth Berding, guru besar ini. Dia berkata bahwa literasi Alkitab di Amerika sudah berada di titik terendah sepanjang masa, berada di titik kritis. Dan ini ditulis di Christian Post. Jadi dari sini saya melihat bahwa memang kita perlu mengangkat kembali sebuah isu, yaitu untuk kembali membaca Alkitab, back to the Bible. Nah, berdasarkan survei di Amerika memang kelihatannya seperti itu, banyak sekali orang yang kurang membaca Alkitab. Tetapi agak menarik mungkin data di Indonesia, khususnya yang kami dengar yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Edi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana kira-kira situasi di Indonesia berkaitan dengan pembacaan Alkitab ini. Apakah seperti apa? Apakah kritis atau memang tidak, bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Robert. Memang kita melihat ada hal yang sebut luar biasa, juga luar biasa untuk Indonesia. Karena ada 3 data yang mungkin hari ini saya akan sedikit bicarakan di dalam talk show ini. Data yang pertama itu adalah data yang saya dapatkan itu dari teman-teman yang ada di Amerika. Yaitu dari satu organisasi American Bible Society. Mereka menyampaikan bahwa
generasi muda yang ada di Amerika, yang khususnya generasi yang disebut dengan Gen Z atau generasi Z sekarang ini, yang usianya itu antara 12 sampai dengan 27 tahunan. Ini di Amerika, kerinduan mereka untuk membaca Alkitab itu menurut survei daripada American Bible Society ini, itu angkanya di bawah 10. 8 sampai dengan 9%. Nah, namun dari angka 8 sampai dengan 9% ini, mereka anak-anak muda yang kemudian membaca Alkitab ini mereka sampaikan bahwa Alkitab itu mengubah pribadi mereka. Ada pesan yang sangat kuat juga bahwa memang angkanya kecil, tetapi para pembaca Alkitab, anak-anak muda, itu menyampaikan pada waktu mereka membaca Alkitab yang 8 sampai dengan 9% ini, pribadi mereka ini hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, Indonesia ini sesuatu yang memang merupakan mungkin fenomena yang perlu menjadi pemikiran dari kita semuanya. Karena Indonesia ini malah pembaca daripada kitab suci. Saya nggak ngomong Alkitab ini. Saya ngomong pembaca daripada kitab suci yang ada di Indonesia, ini angkanya jauh lebih tinggi. Karena menurut data daripada survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2021, maka pada waktu survei ini diadakan, 69,93% orang Indonesia itu senang untuk membaca kitab suci. Kitab suci ya. Iya. Sehingga disebutkan bahwa kitab suci itu adalah bacaan favorit orang Indonesia. Mengalahkan surat kabar, mengalahkan kemudian media-media baca yang lain. Jadi artinya memang orang-orang Indonesia kecenderungannya untuk membaca kitab suci itu cukup tinggi. Baik itu mungkin, mohon maaf, kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab, kitab suci Weda, Tripitaka, dan lain sebagainya. Hal-hal yang religius ini mendapatkan porsi yang cukup tinggi di masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, Departemen Next Gen yang hari ini dikoordinir oleh Miss Reni, ini juga membuat data cepat dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan yang ada di gereja keluarga besar daripada Medan Plaza, khususnya untuk anak-anak yang memang generasi Z, yaitu generasi yang usianya itu memang sangat muda sekali. Maka dari kemudian survei cepat yang kemudian diambil, ada beberapa hal yang bisa kemudian kita temukan. Pertanyaan yang pertama itu adalah seberapa besar atau seberapa sering kamu itu membaca Alkitab. Maka didapati angkanya itu adalah 33,1% yang kemudian itu baca Alkitab. Yang kemudian tiap seminggu, hari tiap hari. 33% tiap hari itu. Tiap hari ya. Kemudian yang setiap minggu satu kali itu adalah 27,6%. Sedangkan yang kadang-kadang ya kadang ingat, kadang kemudian nggak ingat, kadang kemudian baru sadar perlu baca Alkitab, diingatkan kembali baru baca Alkitab, itu 39,3%. Itu di lingkungan daripada gereja kita. Ya, artinya gereja keluarga besar GBI Medan Plaza. Dan pada waktu kemudian anak-anak muda ini ditanya, pada waktu mereka membaca Alkitab, apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupannya? Nah, jawabannya ini yang memang hampir sama dengan apa yang kemudian diperoleh oleh teman-teman yang ada di Amerika, yaitu bahwa 91% mereka yang membaca Alkitab itu pribadinya jauh lebih baik. Jadi ini ada kekuatan yang luar biasa dari pembacaan Alkitab. 8,3% mereka menjawab ya kemungkinan bisa, gitu. Dan sisanya masih belum terlalu memiliki dampak. Tetapi 91% mereka menjawab bahwa
mereka ini kemudian hidupnya dirubah, ini angka yang sangat fenomenal ini. Ini angka Luar yang biasa, sangat ya. tinggi. Iya. Yang artinya dengan Amerika dengan Indonesia sama ini. Poin yang bisa kemudian sama angkanya. Dan kalau kemudian kita lihat kembali dari surveinya dari anak-anak next gen ini, kita tanya apa yang kemudian mereka yang mendorong mereka membaca Alkitab, apakah itu dari keluarga dan sebagainya, maka mereka kemudian memberikan jawaban keluarga yang memiliki kebiasaan, ya, keluarga yang memiliki kebiasaan untuk membaca Alkitab itu adalah 42,8%, yang artinya keluarga-keluarga di keluarga besar GBI Medan Plaza ini 42,8% orang-orang tua ini peduli terhadap kemudian pembacaan Alkitab untuk anak-anaknya. Wow. Ini angka yang juga kalau menurut saya tidak terlalu kecil juga, Iya. yang terus mungkin nanti akan terus dikembangkan. Angka ini kalau bisa angkanya nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya berkembang, itu akan jauh lebih bagus. Iya, iya. Ya kan? Karena memang ya harapan daripada kita sebagai hamba-hamba Tuhan bahwa bukan hanya gereja yang kemudian memberikan pendidikan, tetapi yang pertama-tama pendidikan itu dimulai di dalam Dari keluarga. Kalau kemudian keluarga mengajarkan anak-anaknya, memberikan disiplin kepada anak-anaknya membaca Alkitab, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, caranya macam. Ada yang kemudian mereka mesti menghafal per ayat dalam satu hari. Ada yang mungkin, mohon maaf ini, di keluarga kita, kalau gak hafal, gak dapat uang jajan misalnya. Ada yang begitu. Kalau gak hafal, misalnya nggak bisa dapat benefit apa, ya macam semuanya. Ada sanksi ya. Ada sanksi, tapi ada juga kemudian rewardnya. Tapi ini salah satu yang memicu anak-anak kemudian membaca Alkitab. Dan inilah kondisi keadaan daripada survei atau data yang kemudian kita bisa kemudian miliki. Terima kasih Pak Edi. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Memang kita bisa melihat kenyataan itu bahwa negara-negara Asia ini memang lebih religius gitu. Sementara di negara-negara Barat kita melihat orang semakin sekuler gitu. Ya, jadi memang beginilah data kadang-kadang random. Kita baca satu data negara Barat kan mengalami krisis, malah berada di titik yang kritis kalau soal baca Alkitab. Sementara kita bersyukur di negara-negara Asia khususnya Indonesia ada data yang sangat luar biasa seperti ini, dan saya juga bersyukur di keluarga besar kita sendiri ternyata minat terhadap Alkitab, baca Alkitab, baik keluarga maupun individu sangat luar biasa. Kita bersyukur, dan saya percaya dengan tema ini akan mungkin bisa menggenjot minat baca Alkitab itu kembali, apalagi ada himbauan untuk setiap hari kita harus membaca Alkitab. Jadi jadi sekarang mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Bambang, Gembala Pembina kita. Pak, ini memang kan ada data-data yang secara umum kita melihat angka minat terhadap baca Alkitab khususnya di negara-negara Barat itu menurun sekali ya. Menurun sekali, bahkan tadi saya kutip bahwa menyatakan bahwa literasi Alkitab di Amerika berada di titik terendah sepanjang masa. Kenapa ini bisa terjadi Pak? Lalu sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Silakan Pak. Ya, kalau tadi Pak Edi menjelaskan dari sudut pandangan survei, nah saya akan coba menjelaskan ini dari sudut pandang firman Tuhan ya. Iya Pak. Musa itu dikenal sebagai a great leader, but sangat disayangkan bahwa Musa itu tidak dikenal sebagai a good father. Nah, pada kenyataannya di akhir daripada kehidupannya Musa itu tidak digantikan oleh anak-anaknya sebagai calon-calon pemimpin yang memimpin di masa-masa yang akan datang. Tetapi justru yang menggantikan
kepemimpinan Musa itu adalah, ya mohon maaf ini bujangnya sendiri, pembantunya sendiri. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pembantu atau bujang memiliki kualitas yang mohon maaf melebihi daripada anak, daripada Musa itu sendiri. Nah, Musa, saya percaya bukan manusia yang sempurna, dan kegagalan itu menjadikan trauma buat dirinya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Nah, kepada Musa maka Tuhan itu memberi pesan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka Tuhan berpesan supaya Musa harus mengajarkan kepada anak-anaknya pada waktu dia berbaring, pada waktu dia duduk, nah pada waktu mereka berjalan, supaya diajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Bahkan mereka mesti mengikatkan di tangannya, dan mereka mesti kemudian menaruh tanda-tanda di pintu-pintu gerbang rumahnya, untuk mengingatkan supaya di rumah anak-anak itu diajar untuk mengenal firman Tuhan. Saya sendiri dari Alfred dan Tiffany masih kecil, saya ajarkan mereka itu untuk menghafal ayat. Nah, sehingga dari kecil mereka terbiasa untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Nah, mengapa? Saya tidak anti dengan pengetahuan. Saya sama sekali tidak anti. Oleh sebab itu saya masih mengirimkan anak-anak saya untuk pergi belajar di sekolah-sekolah sekuler. But, kalau kita lihat dosa Taman Eden, nah maka dosa pertama itu terjadi pada waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan akan hal yang baik dan hal yang jahat. Jadi dengan kata lain, maka pengetahuan itu lahir pasca daripada manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa? Maka mata daripada Adam dan Hawa terbuka untuk bisa melihat pengetahuan tentang hal yang baik dan hal yang jahat. Di satu sisi pengetahuan itu akan membuat hidup kita itu jauh lebih nyaman. Jadi contoh, kalau dulu kita mesti belanja pergi ke supermarket atau pergi ke pasar tradisional, dengan teknologi, dengan pengetahuan, sekarang kita bisa online shopping. Kalau dulu kita mau ambil uang, kita perlu pergi ke bank. Sekarang nggak perlu, sudah ada e-banking. Bahkan pengetahuan itu makin bertambah, dan pengetahuan itu makin berkembang. Sehingga hari-hari ini, maka hal-hal yang saya sebut membuka mata, atau hal-hal yang memuaskan mata, seperti kita melihat sekarang, kita nggak perlu nonton ke bioskop karena kita bisa melihat YouTube dan lain sebagainya. Sekarang kita nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri, cukup kemudian menggunakan AI, dan kemudian kita juga bisa pergi ke berbagai belahan dunia lain melalui teknologi. Nah, namun dengan terjadinya tsunami informasi ini, atau terjadi tsunami pengetahuan ini, maka terjadi distraction. Anak-anak muda ini yang hidup pada zaman ini, khususnya untuk generasi Z, mengalami tantangan. Dia mau baca firman Tuhan, atau dia mau melihat kepada hiburan-hiburan yang lain yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan. Ada satu hal yang bahaya, ya. Pengetahuan itu bisa membuat wawasan kita menjadi lebih luas, tapi pengetahuan itu juga bisa menyesatkan kita.
Pak Dahlan Iskan itu pernah menyampaikan bahwa sekarang itu ada satu kebenaran yang baru. Kebenaran sebenarnya harus berbasiskan data, fakta. Tetapi sekarang kebenaran itu bisa muncul karena asumsi. Jadi oleh karena sesuatu yang tidak benar terus-menerus disampaikan, dan akhirnya itu kemudian menjadi pengetahuan dan kepercayaan daripada banyak orang. Iya, iya. Nah, mengapa kita perlu kemudian kembali untuk belajar firman Tuhan? Karena peradaban manusia itu dimulai pada waktu manusia mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab mencatat Adam dan Hawa pada waktu diciptakan, maka pribadi yang pertama yang mereka lihat itu adalah Tuhan. Dan Adam dan Hawa itu bekerja sama, dan Adam dan Hawa itu menjadi co-worker daripada Tuhan itu sendiri. Dan yang luar biasa, di dalam Amsal pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-7, maka ditulis begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dengan kata lain, arti daripada kata hikmat, yakni itu pada waktu kita mengenal Tuhan, maka Tuhan itu memberikan hikmat. Arti daripada kata hikmat itu diambil dari kata hakma. Yang artinya adalah yang pertama, skill in war. Kemampuan kita dalam berperang. Yang kedua, kemampuan kita untuk mengelola administrasi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk bertindak hati-hati, prudence. Dan yang keempat, itu adalah kehidupan yang ethical dan religius. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan etika. Dengan kata lain, tanpa seorang anak itu belajar firman Tuhan, maka dia tidak mengerti etika, moral, dan nilai-nilai religius. Nah, oleh sebab itu, melalui talkshow ini, saya ingin mendorong orang-orang tua dan anak-anak itu untuk membaca Alkitab, supaya kita itu bisa memiliki suatu value atau nilai kehidupan yang bersumber dari firman Tuhan, yang bukan bersumber daripada pengetahuan. Nah, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin kita semuanya sama-sama sambil kita mendengar, mengikuti, dan saya percaya ini menjadi berkat buat kita untuk memulai tahun 2024 ini, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan firman-Nya, supaya banyak berkat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan mengubah kehidupan kita. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa pada pertanyaan yang pertama ini. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu yang akan nanti dijelaskan oleh Miss Reni. Ini berkaitan dengan begini pertanyaannya, yaitu ada sebuah PR besar buat kita. PR besar itu adalah khususnya bagaimana kita bisa mengajarkan Alkitab secara kreatif kepada anak-anak muda khususnya. Karena ada survei-survei juga, saya percaya ada survei di Indonesia juga. Cuma sayangnya saya melihat survei ini dari Amerika. Survei dari Amerika itu waktu itu diadakan survei kepada lebih dari 5.000 anak-anak muda pada tahun 2021, menunjukkan bahwa 17% dari anak muda yang mereka survei, 17% dari anak muda itu menggambarkan diri mereka adalah ateis, agnostik. 31% mengatakan mereka tidak terikat kepada agama. Lalu secara keseluruhan 36% dari generasi Z itu adalah orang Kristen,
sementara 48%-nya non-religi. Sejumlah 41-47% generasi Z tidak pernah menghadiri ibadah di gereja. Dan ini dikumpulkan dari 3 lembaga survei yang berbeda di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membangkitkan minat membaca Alkitab secara kreatif. Mengapa next generation mungkin walaupun kita adakan quick survey di sini, tetapi mungkin gambaran ini perlu kita waspadai. Nah, sekarang mungkin dari talk show ini kita perlu jelaskan kepada pemirsa mengapa next gen khususnya ini kurang berminat membaca, dalam hal ini membaca Alkitab. Silakan Miss Reni. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya juga menjadi concern kita yang sangat utama ya Pak ya, karena kita sudah mendengar dari Bapak Gembala bahwasanya firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita lihat dari survei internal yang kita jalankan juga kepada adik-adik kita yang Gen Z, yaitu generasi yang saat ini berusia 12 sampai 27 tahun. Sebenarnya mereka juga sepakat bahwasanya firman Tuhan itu penting dalam kehidupan mereka. Mereka tahu kalau firman Tuhan itu akan membuat kehidupan mereka itu menjadi lebih baik. Tetapi di satu sisi kita juga perlu melihat bahwa generasi G ini adalah generasi yang cukup unik karena mereka lahir di zaman teknologi yang sudah canggih, Pak. Berbeda dengan pada saat Reni dulu lahir itu masih tahun 80-an ya, masih banyak hal itu terlaksana secara manual. Nah, tapi sekarang itu banyak hal itu sudah dengan teknologi yang tinggi, canggih, ya, dalam sekali ketik, sekali klik, semua sudah done gitu. Ya. Nah, mereka juga disebut digital native ya. Jadi mereka tuh terpapar dengan teknologi dan informasi yang sangat banyak. Saking banyaknya itu, sampai mereka mungkin kesulitan untuk memilah informasi. Itu sebabnya firman Tuhan itu penting. Nah, karena mereka lahir di zaman yang seperti ini, dari kecil, dari lahir mereka sudah terpapar dengan yang namanya teknologi, kemudian visual, hal-hal yang visual dan animasi. Sehingga saat ini anak-anak kami itu agak kesulitan Pak, kalau mereka harus membaca tulisan dalam bentuk yang panjang. Literasi yang panjang. Literasi yang panjang. Jadi comprehension mereka juga punya sedikit kesulitan untuk memahami kalimat-kalimat yang panjang. Jadi mereka lebih senang kalau disajikan secara visual atau dijelaskan dengan cara yang fun. Jadi sekarang Pak, banyak sekali anak-anak muda kita itu lebih senang narik quote dari sosial media atau mendengar khotbah-khotbah singkat dari TikTok atau Instagram yang durasinya itu cuma paling panjang 1 menit, 2 menit Pak. Dan mereka menarik konklusi dari situ. Nah itu bahayanya. It's a good point. Iya. Dan ditambah dengan saat ini kan sudah hampir tidak ada lagi anak-anak yang membaca buku secara fisik. Jadi mereka membaca Alkitab dari gadget, yang di dalam gadget juga masih banyak aplikasi yang lain, banyak notifikasi yang lain, sehingga pada saat mereka membaca, masuk pesan WA, masuk pesan Instagram, sehingga ya distraction itu sangat tinggi sekali seperti apa kata Bapak tadi. Jadi ini adalah fakta-fakta di lapangan yang memang harus kita antisipasi. Tapi meskipun begitu, anak-anak kami juga karena mereka rajin ke gereja dan kita juga selalu mendampingi mereka, kita selalu berusaha mencari point of view mereka. Bagaimana cara kami bisa membantu mereka untuk lebih baik dalam membaca Alkitab. Nah, jadi kami ada menjalankan survei dan bertanya kepada mereka, dan top 3 dari jawaban mereka itu yang pertama paling tinggi adalah mereka berharap ada yang membimbing mereka untuk menjelaskan. Mentor. Ya, ada sistem mentoringnya. Dan yang kedua, mereka berharap ada versi yang lebih mudah untuk dibaca, Pak. Jadi kami sekarang mulai berpikir, oh mungkin tidak akan lagi memaksakan mereka untuk membaca atau mengupas Alkitab dari terjemahan baru saja, Pak.
Tapi kami mulai akan mungkin membuka Alkitab dari versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini atau Firman Allah yang hidup, mempermudah mereka untuk memahami firman Tuhan dari segi mereka, dari cara mereka berpikir. Nah, yang ketiga adalah mereka berharap ada komunitas membaca Alkitab yang bisa mengingatkan mereka untuk, oh ya hari ini aku harus baca 1 pasal, 2 pasal, rema yang didapat kira-kira apa. Yeah. Jadi sebenarnya mereka hanya butuh orang untuk mendampingi saja, Pak. Yeah. Ya, itu mungkin akan menjadi PR kami di Next Gen untuk membentuk kelompok-kelompok kecil membaca Alkitab. Sih, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Saya hampir speechless. Ya, jadi memang banyak sekali PR ya Pak. Ya. Ya, ini tema yang penting sekali. Saya percaya tema ini bukan main-main karena memang diajak untuk kita kembali ke sesuatu yang begitu basic dan penting sekali. Dan ini bukan hanya untuk generasi yang sudah paruh baya atau orang tua seperti kita. Tetapi juga ada masalah-masalah yang kita hadapi dengan pembinaan pembacaan Alkitab untuk anak-anak muda. Terima kasih untuk beberapa hal yang penting, kayaknya ada 3 poin penting tadi. Ya. Salah satunya perlunya mentor ya, mentoring ya. Mentoring dan cara mengajarkan Alkitab yang lebih kontekstual kepada anak-anak muda kita. Ya, nah berkaitan dengan ini ada pertanyaan berikutnya. Memang benar generasi Y, generasi Z, ini disebut sebagai generasi internet, disebut sebagai generasi canggih teknologi, memang udah lahir seperti itu. Generasi smartphone, generasi digital native tadi yang disebut oleh Miss Reni. Nah, ada grup riset yang dari Barna Group ini meneliti anak muda, anak-anak remaja, untuk mengetahui mengapa mereka itu kurang berminat kepada hal-hal yang sifatnya tadi religius. Bahkan sampai meninggalkan gereja loh. Bahkan sampai meninggalkan gereja di usia muda. Jadi mereka ikut sekolah minggu tapi nanti begitu mereka remaja, pemuda mereka akhirnya keluar dari gereja. Nah, kenapa? Setelah disurvei oleh Barna Group ini mereka melihat, pasti banyak tapi saya hanya mengambil beberapa hal. Yang pertama, mereka menganggap bahwa gereja terlalu overprotective. Artinya mereka dilarang untuk mengikuti gaya hidup dunia ini, tidak boleh terlalu pop culture, atau juga ada himbauan untuk memisahkan diri dari kehidupan dunia, sehingga mereka menganggap bahwa gereja terlalu overprotective kepada mereka. Yang kedua, anak-anak muda ini, generasi tadi Y dan Z ini menganggap bahwa gereja nggak relevan bagi kehidupan mereka, membosankan, tidak ada hubungan dengan karir mereka di masa depan. Bahkan mungkin tadi itu juga salah satu penyebabnya adalah mereka merasa Alkitab tidak diajarkan dengan jelas kepada mereka. Wah, ini jadi PR yang sangat serius Pak. Saya tidak tahu ini kita harus bicara seperti apa. Tapi kami ingin mendengar dari 2 narasumber bapak-bapak yang sudah berpengalaman ini. Mungkin Pak Bambang, gembala kita bisa bicara sebentar, komen tentang hal ini Pak. Ya, perubahan zaman akibat teknologi itu terjadi begitu cepat. Jadi kalau dulu perubahan daripada satu peradaban itu membutuhkan waktu itu lebih daripada 100 tahun. Tapi akibat daripada pengetahuan, maka generasi yang muncul ini perbedaannya itu makin sedikit. Contoh kayak seperti generasi milenial, generasi Y, generasi Z, nah itu lahir dalam hitungan tuh hanya mungkin kurun waktu 10, nggak sampai 10 sampai dengan 20 tahun. Pendek ya. Makin pendek. Gapnya itu. Ya. Lahirnya satu generasi itu akibat daripada pengetahuan itu sangat cepat. Nah, perubahan-perubahan ini yang kita perlu cermati. Kalau dunia mulai berubah, maka
cara kita melayani juga itu mesti dirubah. Harus ditambahkan dengan kreativitas seperti tadi disampaikan oleh Miss Reni. Jadi anak-anak muda itu maunya yang simple dan maunya yang langsung straight to the point. Nah, menurut saya gereja sekarang nggak bisa lagi dengan durasi 2 jam. Karena sudah tidak menarik lagi. Nah, durasi yang paling ideal saat ini, nah muncullah satu fenomena yang kita kenal gereja 1 jam saja. Nah, jadi dari pujian, penyembahan, nah firman Tuhan dibuat singkat. Jadi 1 jam ibadahnya selesai. Nah, saya kira itu adalah salah satu jawaban untuk mengakomodir perubahan-perubahan daripada zaman. Nah, kemudian yang berikutnya, penyampaian daripada firman Tuhan itu juga jangan memiliki konten yang terlalu banyak mengajari. Karena satu waktu saya pernah bertemu dengan anak-anak muda dan saya bertanya kepada mereka, apa sih yang menjadi kerinduan daripada anak-anak muda terhadap gereja? Maka ada 2 statement mereka yang buat saya KO. Yang buat saya betul-betul tertemplak lah sebagai gembala sidang. Hal yang pertama disampaikan oleh anak-anak muda, Om tidak perlu berkhotbah. Om tidak perlu mengajar kami. Nah, kalau begitu apa yang kalian harapkan dari gereja kalau tidak ada khotbah dan tidak ada pengajaran? Om, kalau kita mau cari khotbah yang bagus, kita lihat YouTube. Kalau kita ada masalah, kita nggak tanya ke pendeta. Kalau kita ada masalah, kita tanya kepada Mbah Google. Dan 2 statement ini, itu betul-betul menemplak saya. Menohok. Nah, kemudian saya tanya, kalau begitu apa yang kalian inginkan? Nah, saya konfirmasi lagi. Yang diinginkan oleh anak-anak muda adalah mereka ingin melihat role model. Dan mereka mengharapkan agar para pemimpin bisa menjadi role model. Dan mereka akan tertarik dengan khotbah-khotbah yang bukan hanya menyampaikan firman Tuhan saja, tapi khotbah-khotbah yang mengangkat nilai-nilai kehidupan, value daripada kekristenan. Dan yang kedua, mereka ingin mendengar apa yang kamu alami dengan perjalanan kamu dengan Tuhan. Artinya, kita mesti punya cerita success story. Kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan itu memberkati kita, kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan meluputkan kita daripada masa-masa yang sulit yang kita hadapi di depan. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang perlu didengar oleh generasi muda. Dan kalau kita menceritakan pengalaman-pengalaman ini, itu mereka sangat tertarik. Karena mereka haus akan pengalaman-pengalaman yang nyata yang pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan begitu banyak tantangan. Nah, mungkin Pak Edi bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan. Ya, ini memang tantangan yang luar biasa. Karena tantangan daripada perubahan ini tidak hanya dialami oleh gereja, saya percaya. Dunia. Tapi dunia ini memang sedang berada dalam kondisi keadaan yang seperti ini. Di satu sisi kita melihat bahwa keinginan daripada anak-anak muda yang sekarang ini juga belum tentu itu adalah jawaban untuk kebutuhan mereka juga sebetulnya. Makanya ada satu istilah, anak-anak muda sekarang ini kan seperti generasi strawberry. Jadi iya kan kelihatannya bagus, tapi kemudian di dalamnya itu tidak memiliki daya tahan. Dan ada begitu banyak problem-problem yang kemudian muncul
dari pemikiran-pemikiran anak-anak muda yang sekarang. Pada waktu dipercayai nggak bisa menyelesaikannya karena kebosanan dan lain sebagainya. Kepingin cepat kemudian berubah, kepingin cepat kemudian apa yang diinginkannya berhasil, dan ada kalanya mau serba instan, tidak melewati proses-proses yang ada. Memang yang diperlukan kalau kemudian dari pemandangan saya, apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Bambang ini memang tepat. Mereka butuh figur orang yang kemudian menjadi idol bagi mereka, idola mereka, panutan mereka, yang mereka kemudian bisa lihat dan mereka bisa kemudian ikuti jejaknya sampai kemudian mereka bisa berhasil. Kalau saya lihat mereka bisa kehilangan sesuatu, ada hal yang penting di dalam kehidupan mereka yang hilang, yang mereka perlu kemudian dapatkan. Nah itu yang mereka cari. Makanya tidak keliru kalau kemudian Tuhan berkata demikian itu di dalam kitab Maleaki bagian yang terakhir. Bahwa hari-hari terakhir bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak dan anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Saya percaya ini tidak hanya berbicara tentang orang tua jasmani ataupun orang tua yang melahirkan dan sebagainya saja. Tetapi ini juga berbicara tentang warisan teladan, warisan kehidupan, perjalanan bersama-sama dengan Tuhan yang kemudian kembali kepada anak-anak. Dan anak-anak kemudian mengikuti kembali. Jadi ada mentoring seperti yang tadi disampaikan oleh Reni, ini yang sangat diperlukan. Nah mentoring ini memang tidak mudah kepada anak-anak yang sekarang. Karena ya gap perjalanan kelahiran, perjalanan hidupnya sudah sangat beda. Kayak kita ini generasi yang dianggap dari mesin ketik kita dengar sampai sekarang memainkan komputer. Jadi kita tahu perjalanannya. Sementara yang generasi yang baru ini mereka mungkin nggak pernah dengar ributnya mesin ketik kan begitu. Dan belum lagi yang lain-lainnya. Jadi kan perbedaannya cepat sekali. Ya. Tapi memang yang sangat diperlukan itu adalah teladan. Iya, betul. Yang sangat diperlukan mereka melihat, wah ini figur yang sangat luar biasa perjalanannya dengan Tuhan. Baru mereka kemudian akan mengikuti. Yang seperti ini mungkin. Yang saya itu harus kemudian ikut. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa. Ya kita dapat beberapa kata-kata yang menarik di dalam talk show ini, yaitu kata mentoring. Memang itu penting sekali untuk zaman sekarang. Dan kemudian mungkin sebagai figur yang menjadi panutan. Lalu juga harus ada kesaksian, success story, buah-buah dari perjalanan pelayanan kita, kehidupan kita. Ya saya percaya ini yang mungkin terhilang anak-anak muda khususnya next generations ini ingin melihat hal-hal itu. Karena tidak menemukan itu di dalam gereja, mereka akhirnya mungkin meninggalkan gereja dan mencari sosok lain dan panutan yang lain. Ya jadi mungkin ini himbauan yang baik bagi kita semuanya para pemirsa, Bapak Ibu yang mendengar, bisa juga mencatat hal-hal yang penting ini. Ya baik, kita lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan hari ini. Memang kita tidak bisa pisahkan bahwa kita satu sisi kita bersyukur lah. Mungkin saya, Pak Bambang, Pak Edi, kita berada di generasi yang baby boomers mungkin ya Pak namanya ya. Kita ini generasi baby boomers yang dari radio, yang mesin ketik, yang Petromax. Ya, kita lihat itu semua. Sampai kita masih berada di zaman digital yang begini canggih gitu. Dan kita belajar banyak juga untuk mengubah diri kita juga. Tapi begitupun begini, ini ada pertanyaan yang berikutnya yang ingin saya tanya kepada, ini kembali ke Pak Edi nih. Ya, pertanyaan ini ke Pak Edi, yaitu memang kita tidak bisa pungkiri abad 21 ini manusia tidak bisa lagi dipisahkan dari dunia digital teknologi.
Dan saya percaya Tuhan juga mengizinkan adanya teknologi ya semakin canggih, semakin ada banyak penemuan-penemuan yang luar biasa, begitu hebat sekali ya. Dan ini saya percaya juga anugerah Tuhan untuk melihat bagaimana perkembangan kemajuan dunia saat ini. Dan kita tidak bisa memusuhi teknologi, kan begitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, Pak Edi, bagaimana teknologi ini bisa menjadi alat media yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan gitu, untuk memajukan pelayanan, memajukan gereja, ramah zaman, kontekstual dan lain-lain. Gimana Pak? Silakan Pak. Kemajuan teknologi, informasi yang begitu cepat, dan kemudian perkembangan daripada media sosial yang terus berkembang dengan sangat luar biasa. Dari WhatsApp pindah ke Instagram, ada dari Instagram kemudian ada Facebook kemudian muncul lagi TikTok dan lain sebagainya. Ini akan muncul semua ini. Muncul ya. Muncul dengan percepatan yang sangat luar biasa. Nah, gereja itu harus tetap menjadi garam dan terang. Dalam semua keadaan yang ada. Gereja mesti tetap kembali kepada panggilannya menjadi garam dan terang untuk kemudian bertugas melayani, bertugas bersaksi, dibanding daripada kemudian gereja berseberangan dengan teknologi. Lebih baik kemudian gereja mempersiapkan diri, kemudian membuka diri, bahkan kemudian menjadikan kemajuan daripada teknologi ini sarana untuk kemudian menjadi berkat bagi dunia. Dengan berbagai macam model yang sekarang ini kalau kita lihat, kita bersyukur Tuhan berikan hikmat yang luar biasa kepada gereja ya. Karena gereja membanjiri Facebook, gereja kemudian juga membanjiri Instagram, gereja kemudian membanjiri TikTok dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan firman itu kemudian bisa, kalau kita lihat sejarah daripada tulisan yang ditulis oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah menulis semuanya ini artinya kan Tuhan mau semuanya ini dibaca, semuanya ini didengar. Dan itu dipegang, dijaga, dilindungi berabad-abad sampai hari ini. Betul. Saya yakin bahwa dengan kemajuan teknologi, apa yang merupakan tujuan Tuhan supaya orang itu kemudian selamat, itu tetap masih berjalan. Nah tinggal gereja tidak boleh tertutup dengan kemajuan yang ada, tetapi gereja belajar. Kita kemudian berjalan berdampingan bersama-sama dan menjadikan kemajuan teknologi, percepatan informasi, dan kemudian kekayaan daripada media sosial itu bagian daripada pelayanan yang ada di dalam gereja. Jadi kita tidak anti teknologi. Tidak boleh anti teknologi. Justru teknologi memudahkan pekerjaan dan pelayanan kita. Betul. Iya, luar biasa sekali. Jelas ya. Kita menggunakan teknologi juga saat ini di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan kita. Oke, ini saya tambahkan dikit Pak. Oke, silakan Pak. Ya sama kayak kita ini lah hari ini. Iya. Iya kan kita hari ini, kalau kita lakukan ini mungkin 10-15 tahun yang lalu, mungkin talk show yang seperti ini sangat terbatas. Tapi sekarang dengan talk show yang seperti ini sudah kemudian bisa menjadi berkat. Bukan hanya bagi kita yang ada di dalam ruangan ini, bukan hanya kemudian bagi lingkungan gereja lokal yang kemudian dipercayakan Tuhan kepada kita, tetapi udah lintas semuanya ini, udah keluar semua, dan siapapun akhirnya bisa kemudian mengakses semuanya ini. Dan tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Dan ini ya anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kita ada di, misalnya nih, ada di benua yang lain, kita bisa kemudian menikmati semuanya. Iya. Dan yang menarik juga adalah pelayanan BM di Malaysia. Itu secara
ini terus terang minta Pak dari kita. Jadi saya dihubungi oleh FGA, Pineng, juga termasuk dari Diocese Anglican yang berada di Sabah. Mereka bilang kalau ada program-program bahasa Indonesia, kalau ada sermon-sermon bahasa Indonesia yang pendek, silakan supaya kami juga bisa bagi ke jemaat kami di sini yang BM gitu. Jadi memang ya inilah teknologi ya. Jadi memang luar biasa sekali. Baik, kayaknya kita tidak lama-lama lagi, ada 2 hal lagi sebagai closing dari pertemuan kita di talk show pada hari ini. Ya ini kita sekarang ini setelah bicara tentang survei, data, teknologi, hal-hal yang lain, sekarang kita mau tutup kepada hal yang sangat basic. Sesuai dengan tema dari talk show kita, yaitu yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17:11 yang berkata, mulia karena firman Tuhan, noble by the word of God. Saya bacakan ayat itu yang berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati setiap hari. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini pertanyaan ke Pak Bambang. Salah satu yang menarik dari statement di ayat 11 ini berkata bahwa mereka itu menjadi orang-orang yang lebih baik, Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana firman Tuhan ini bisa membuat orang, bisa membawa orang kepada sebuah posisi yang begitu terhormat, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang disebut dalam bahasa Inggris noble. Noble. Silakan Pak. Ya, tadi saya sempat menyampaikan bahwa permulaan daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kata hikmat sekali lagi itu kan mengandung pengertian itu skill in war, skill in administration, prudence, dan kemudian ethical and religious. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kitab Perjanjian Baru ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dari scratch, dari orang-orang yang sederhana, dari latar belakang yang kurang pendidikan. Nah, kemudian mereka diangkat tinggi oleh Tuhan dan menduduki posisi-posisi yang luar biasa. Contoh, seperti Raja Daud. Dia adalah dari keluarga yang miskin, yang tidak punya apa-apa, hanya 2-3 ekor kambing dan domba. Tetapi dia menjadi seseorang itu yang kepemimpinannya membawa Israel itu pada masa kejayaan. Dan dia disebut adalah raja yang terbesar di antara seluruh raja-raja yang pernah memerintah di Israel. Salah satu julukannya adalah Daud dikenal sebagai a mighty warrior. Daud tidak pernah belajar ilmu strategi peperangan. Daud tidak pernah dilatih untuk berperang sebagai prajurit. Abang-abangnya iya. Dia hanya kemudian melatih diri menghadapi musuh-musuh daripada kambing dombanya. Ya. Tetapi luar biasa bahwa Daud tidak pernah kalah dalam peperangan. Dalam Mazmur 119 ayat 98 dan 99, dia berkata bahwa aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Mengapa? Karena dia merenungkan Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh sebab itu dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, maka Daud membuat satu statement, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang dilakukan pasti berhasil. Nah, saya adalah seorang hamba Tuhan yang percaya kepada hal itu. Nah, oleh sebab itu, dalam mengembalakan sidang jemaat di tempat ini, saya bertindak hati-hati dengan firman yang tertulis dalam Alkitab. Jadi di dalam talk show yang lalu, nah kita membuka policy kita mengenai pengelolaan keuangan atau pengelolaan daripada kepercayaan. Nah, kita kemudian membuka
bagaimana leadership, alih generasi yang ada di gereja ini. Dan semua itu adalah kita adopsi dari pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan yang luar biasa, 30 tahun yang lalu saya mulai gereja ini hanya dengan 119 orang. Dan sekarang sudah lebih daripada 200 cabang gereja dengan puluhan ribu jemaat. Nah, ini adalah satu success story yang kita kemudian bisa ceritakan kepada generasi muda. Bahwa firman Tuhan itu bukan hanya berlaku dulu di perjanjian lama atau di perjanjian baru yang ditulis oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu, enggak. Tapi sampai hari ini firman itu masih terus berlaku. Iya dan amin. Nah, mungkin Pak Edi mau lanjut. Ini menarik sekali kalau saya lihat, Pak. Jadi kalau Bapak tadi sampaikan bahwa tema di kita itu Kisah Rasul 17 Ayat 11. ayat yang ke-11 dengan hasil survei itu hampir sama. Bahwa pada waktu jemaat di Berea itu tekun di dalam pembacaan firman dan mereka kemudian hidup untuk mempelajari firman, mereka kemudian mengejar firman itu, perubahan di dalam kehidupan mereka itu terjadi. Survei Amerika, anak-anak mudanya juga demikian. Survei kemudian yang ada di Indonesia, ini juga demikian. Yang khususnya ada di dalam gereja lokal. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, yang saya bisa kemudian sedikit tangkap, bahwa cara kita kemudian menuangkan kepada anak-anak muda, bagaimana mereka ini kemudian rindu untuk belajar firman, tidak hanya kemudian lewat pembacaan yang tadi Miss Reni sampaikan, anak-anak muda rindu ada sesuatu yang baru yang mereka pelajari. Itu bisa dituangkan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam gereja yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Karena memang pada waktu saya ini kemudian berada di dalam pelayanan di tempat ini, hampir semua konsep daripada apa yang kita lakukan itu adalah firman. Itu hampir semuanya firman. Pengelolaan keuangannya berasal dari firman, kesekretariatannya berasal dari firman, musik kemudian itu juga berasal dari firman. Hampir semuanya itu adalah nilai-nilai yang berasal, yang lahir dari firman. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang artinya yang kita kemudian istilahnya itu sampaikan, ini semuanya adalah firman. Dan ini kita berharap bahwa gereja keluarga besar GBI Medan Plaza ini, sejak orang itu kemudian dengar, bahkan orang masuk, maka mereka itu lihat semuanya itu adalah firman. Bukan hanya pada waktu mereka jalan, ada tulisan firman itu. Bukan. Tapi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Firman lahir yang kemudian disampaikan dengan cara implementasinya. Itu dengan cara pengelolaan keuangannya, kehidupan sehari-harinya. Wah, ini menarik. Makanya oleh itu kenapa mungkin Tuhan berikan tema di bulan ini kembali, kemudian mulia oleh karena luar biasa. Ya, apa yang kita capai hari ini itu bukan karena manusia, bukan karena kitanya pintar, kitanya hebat, tapi semuanya itu karena berangkat dari apa yang tadi Pak Edi katakan, yang Pak Bambang katakan, berangkat dari firman. Yang menjadi guideline buat kita, tuntunan saya tambahkan buat dikit kita. Ya Pak ya. Ya silakan Pak. Bahkan saya belajar dari kepemimpinan daripada Pak Bambang. Pada waktu mengambil keputusan, semua keputusannya yang pertama-tama itu didasari dari firman. Sehingga ya memang ya seperti itulah harusnya. Dan saya yakin ya kalau dengan cara seperti ini anak-anak muda yang lain dia akan lebih mengerti, oh ini benar dan salahnya itu seperti ini dia. Untuk ambil satu kebijakan aja, semuanya dilihat semuanya terpisah dari firman.
Ya, saya percaya kita bisa mengaminkan ini, Pak. Ya. Karena kita ngomong atau kita tidak ngomong, kita tidak saksikan seperti ini pun orang melihat memang jelas buah daripada pelayanan gereja kita ini telah menyentuh semua level yang ada di bangsa kita ini ya. Saya bilang bukan di Medan tapi memang di bangsa kita, dan ini merupakan sebuah anugerah grace dari Tuhan lah untuk kita. Karena kita menghormati firman di dalam perjalanan pelayanan kita. Baik. Kita ke ending talk show hari ini. Jadi di ending ini tiga-tiga para narasumber akan menyampaikan closing statement. Dan tentu closing statementnya itu saya tetap ambil dari ayat yang kita sedang bicarakan ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Kira-kira dari ayat ini apa sih yang menjadi tujuan, harapan bapak-bapak untuk keluarga besar kita? Mungkin dimulai dari para bapak-bapak dulu, nanti dari Miss Reni akan bicara soal kira-kira apa himbauan dari Miss Reni untuk next generation kita agar mereka itu lebih rajin, lebih disiplin, lebih suka baca Alkitab dan diberkati oleh Tuhan. Silakan bapak-bapak dulu. Ladies first. Oh, ladies first. Oke, ladies first. Silakan. Oke. Jadi himbauan untuk next gen ya Pak ya? Ya, khususnya. Khususnya ya. Nah jadi memang setelah kita mengikuti talk show ini dari awal sampai sekarang kan kita sepakat bahwasannya memang firman Tuhan itu harus menjadi sumber hikmat kita yang utama ya di dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu ya kita harus mulai membaca firman Tuhan. Jadi mungkin kalau saya boleh berpesan pada adik-adik kalau ada yang melihat tayangan ini, ya kita harus memulai untuk membaca firman Tuhan. Ya meskipun kelihatannya ini firman Tuhan ini tebal sekali ya, tetapi kalau kita membaca setiap hari as daily bread, ya hanya membaca setiap hari saja secara rutin seperti kita makan, pada akhirnya firman Tuhan itu akan dibaca dengan selesai dan dengan sempurna, dan itu akan membawa manfaat untuk kita. Nah, jadi kalau misalnya yang menyaksikan ini juga adalah para orang tua atau keluarga, mari kita berperan bagi anak-anak kita di dalam mereka membaca firman Tuhan. Mari kita mulai mendampingi mereka untuk membaca firman Tuhan dengan cara kita juga terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Nah, jadi semoga ya kami berharap tahun ini menjadi tahun di mana bukan hanya 30% atau 40% saja yang membaca Alkitab, tetapi 100% seluruh jemaat kita menjadi jemaat yang memang aktif di dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ya. Gitu sih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, silakan Pak. Ya kalau dari saya akan baca satu ayat dari 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Di mana ayat ini dituliskan demikian, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Jadi untuk orang-orang tua, untuk kita semuanya, biarlah ini juga menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita rindu anak-anak kita semuanya itu hidup di dalam kebenaran. Karena anak-anak kita lah yang nantinya akan melanjutkan menjadi berkat bagi bangsa ini, mewarnai kehidupan di bangsa ini, dan bahkan dalam dunia internasional. Dimanapun mereka berada, mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menutup talk show kita ini dengan satu ayat favorit saya. Yang mengatakan mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Kerinduan kita melalui talk show ini adalah pembacaan firman Tuhan akan mengubah karakter kita. Sehingga hari demi hari kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa kita adalah surat yang terbuka.
surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini. Dengan kata lain, kalau orang bertemu dengan kita, maka orang akan bertemu juga dengan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Hari-hari ini bangsa kita ini kehilangan satu mutiara yang sangat berharga, yang disebut dengan etika. Jadi, etika itu lahir dari pengenalan akan Tuhan, dari takut akan Tuhan, yang tadi saya sampaikan. Nah, tahun ini kita berharap agar hal-hal yang bersifat sakral, atau kita sebut hal-hal yang mitos, dan hal-hal yang ritual yang kita sebut ritus. Nah, ini bisa kemudian diimplementasikan dan kita bisa melihat nilai religiusitas, nilai daripada iman kita melalui etika dalam hidup ini. Nah, kerinduan daripada saya sebagai gembala sidang dan juga kerinduan daripada kita semua adalah melihat perubahan-perubahan hidup yang mengeluarkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Yang kami kasih Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Gembala Pembina kami. Dan juga kepada Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno, serta Miss Reni, Koordinator Next Generation GBI Medan Plaza. Terima kasih juga kepada para pemirsa, Bapak Ibu, para pendengar, keluarga besar Medan Plaza, dan juga siapapun yang mendengar talk show ini. Kami ucapkan terima kasih, marilah kita mengawali kembali perjalanan kita, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan firman-Nya yang berkuasa itu. Amen. Saya juga tutup dengan satu ayat, Pak, yang berkata begini, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada saat ini kami telah menyelesaikan talk show perdana di tahun 2024 ini. Kami berdoa biarlah talk show ini menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru, menjadi tuntunan yang baru, dan yang mengangkat kami kembali kepada level-level yang baru di tahun-tahun yang akan datang ini. Terima kasih untuk semua percakapan, untuk para narasumber yang telah memberkati kami dengan begitu banyak perkataan-perkataan bijak, perkataan-perkataan hikmat, dan perkataan-perkataan firman. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Amin.